Setiap orang punya target dalam hidup. Ingin lebih sehat, ingin meningkatkan diri, ingin untuk bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Biasanya nih di awal kita menetapkan target, kita semangat banget kan. Tapi kemudian sesudah berjalannya waktu mulai kendor. Berapa banyak orang yang bikin resolusi di awal tahun itu kayaknya semangat banget menjalaninya. Kayaknya tujuannya udah deket banget gitu, makanya semangat. Tapi begitu kayak pertengahan tahun kayak sekarang nih, udah mulai kendor, udah mulai pudar gitu semangatnya. Kenapa sih begitu? Contoh nih saya sendiri nih. Saya waktu awal tahun rencananya niatnya mau bikin resolusi pengen olahraga 1 jam setiap hari. Bikin di awal nih ya, 30 menit di pagi hari, 30 menit malam hari gitu kan. Nah pada saat itu masih libur tahun baru dong, jadi belum banyak kegiatan. Jadi pagi-pagi udah masih sempet tuh untuk pergi keluar, untuk lari pagi atau jalan pagi. Dan kemudian sesudah itu mulai banyak kesibukan kan. Akhirnya yang tadinya 30 menit olahraga jadi tinggal 15 menit. Udahlah sambil siapin makan pagi dan sebagainya, olahraga dikit-dikit lah jadi 15 menit. Terus turun lagi jadi 10 menit, akhirnya jadi 5 menit. Akhirnya nggak olahraga sama sekali pagi-pagi. Atau contoh lain lagi, punya resolusi pengen baca buku 1 minggu 1 buku. Wah awalnya niat dong, baca 3-4 chapter sekali baca. Kemudian sesudah itu mulai deh turun jadi 2 chapter, 1 chapter. Akhirnya buku cuma dibeli aja dan ditaruh di rak buku aja, nggak dibaca-baca lagi. Aduh, susah banget ya mau memulai satu kebiasaan baik. Misalnya mau makan sayur sama buah lebih banyak nih ceritanya. Wah pagi-pagi nih, hari pertama nih makannya salad doang. Kemudian hari kedua sok-sokan mau detox, minum jus seharian. Hari ketiga, hari keempat kayaknya lihat karbohidrat menarik banget. Aduh, akhirnya mulai deh makan lagi nih mie, nasi, roti. Ya udah. Jadi nggak balance, malah lebih banyak makan karbohidratnya daripada makan buah sama sayur. Kita jadi mikir kan, mau berubah jadi lebih baik, tapi untuk membangun kebiasaan baik aja kok susah banget. Memang untuk kita bisa membangun konsistensi itu ternyata memang nggak mudah. Harus ada disiplin, harus dilakukan pelan-pelan. Dalam salah satu video saya, nanti saya taruh linknya di deskripsi di bawah, saya pernah cerita tuh tentang 2 cara untuk melakukan perubahan dalam hidup. Perubahan yang pertama adalah perubahan yang dilakukan secara drastis, disebut dengan burn the bridge, bakar jembatannya. Jadi misalnya contoh nih untuk kebiasaan-kebiasaan seperti kita bergaul dengan orang-orang yang salah. Ya, orang-orang di sekitar kita bikin kita jadi males, bikin kita jadi suka ngomongin orang, bikin kita jadi nongkrong-nongkrong doang, nggak ngapa-ngapain. Ya kalau untuk hal-hal seperti ini kita harus lakukan perubahan yang drastis. Kita harus tinggalkan dengan segera. Ya kan? Tapi kalau untuk misalnya kita ingin punya berat badan ideal, kita nggak bisa pakai pendekatan burn the bridge. Karena misalnya tiba-tiba tuh kita langsung lari 42 km gitu. Padahal biasanya di rumah malas-malasan aja. Tiba-tiba kita lari maraton gitu kan. Yang ada malah semaput dong, sakit jadinya. Karena kita tidak terbiasa untuk lari segitu jauh. Jadi ya jangan lakukan itu gitu. Kita mesti bisa lakukan secara perlahan-lahan. Sama seperti misalnya waktu pertama kali dengar tentang gaya hidup minimalis, terus langsung dia lakukan decluttering besar-besaran. Semua barang-barang di rumah dibuang-buangin. Aduh, begitu ternyata masih perlu barang itu karena nggak dipikirkan matang-matang sebelumnya. Kita jadi nyesel deh, aduh kenapa ya melakukan decluttering begini, jadinya kan barang-barang harus beli lagi gitu kan. Jadi nggak bisa lakukan dengan cara burn the bridge. Nggak semuanya harus dilakukan secara drastis. Ada hal-hal tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu yang harus kita lakukan dengan cara yang kedua, yaitu slow and steady. Pelan tapi pasti. Caranya dengan melakukan yang disebut dengan mini habit. Ya, mini habit itu adalah satu kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus setiap hari, dan karena kebiasaan itu kecil sekali, saking kecilnya itu kita sampai kayaknya nggak mungkin nggak melakukannya gitu dalam satu hari. Contoh yang tadi, jangan langsung menentukan target harus olahraga 1 jam setiap hari. Coba bikin targetnya itu 5 menit aja setiap hari. Gak ada alasan kan kamu nggak olahraga 5 menit aja setiap hari. Kemudian kalau misalnya mau membangun kebiasaan baik membaca buku misalnya, jangan bikin target harus baca 3-4 chapter atau 3-4 bab setiap hari.
yang ada kelenger duluan. Mendingan bikin targetnya itu baca 1 halaman setiap hari. Bisa lah pasti baca 1 halaman buku doang. Saat kita mau mulai untuk makan lebih banyak buah dan sayur, jangan seharian cuma makan sayur doang sepanjang hari atau minum jus doang sepanjang hari. Pasti kita bosen dan gak akan menikmati proses itu. Tapi coba dengan makan 1 buah aja setiap hari. Pasti bisa dong dimulai dengan 1 buah aja. Kemudian kalau misalnya mau memulai hidup minimalis, jangan langsung buang-buangin semua barang. Kalau kita lakukan itu nanti kayak tadi, kita nyesel jadinya kan. Coba siapkan 1 kotak keluar. Setiap kali kita menemukan 1 barang yang sudah tidak akan kita gunakan lagi, taruh di kotak keluar. Decluttering dilakukan secara bertahap, declutter as you live gitu. Misalnya mau membangun kebiasaan baik menabung, jangan 50% dari penghasilan kita semuanya masukin ke dalam tabungan, terus habis itu kita makan nasi sama tempe aja sepanjang bulan. Yang ada kita jadi bosen, jadi nggak menikmati, jadi kesel kan. Gimana bisa demi supaya irit kita akhirnya makan nasi sama tempe doang, gak bergizi. Lebih baik sisihkan 5% aja dari penghasilan kita, kemudian masukkan ke dalam tabungan. Disiplin melakukan itu setiap bulan. Lama-lama kita jadi terbiasa. Terus kamu jadi mikir, kalau misalnya olahraga 5 menit sehari, baca buku 1 halaman aja cukup sehari, makan buah 1 aja sehari, kemudian juga declutter as you live ya, melakukan decluttering secara bertahap, pelan-pelan banget. Kemudian nabung 5% dalam 1 bulan, bisa dong gitu. Tapi perubahannya gak akan signifikan dong, gak akan langsung kelihatan dong, lambat banget. Memang lambat. Konsep mini habits ini memang kelihatannya lambat, tapi akan membantu kita untuk bisa tetap konsisten. Kita nggak ada alasan untuk tidak melakukan kebiasaan itu. Jadi itu akan sangat membantu kita supaya kita tetap bisa melakukan hal itu dalam kehidupan kita selanjutnya. Seringkali saat kita melakukan kebiasaan sederhana ini, kita malah bisa melakukan lebih banyak hal. Misalnya nih, kalau misalnya saya hanya olahraga 5 menit sehari, dan kemudian rasanya kok belum capek 5 menit, saya bisa lanjutin lagi tuh, jadi 10 menit, jadi 15 menit. Yang penting sudah dilakukan gitu, tapi jadinya dapatnya lebih banyak. Misalnya baca buku 1 halaman aja, saking serunya baca 1 halaman itu, akhirnya bisa jadi 1 bab. Jadi lebih banyak dapatnya gitu. Jadi kelihatannya kecil, tapi sebetulnya bisa terus dilakukan terus-menerus. Kita jadi lebih enjoy, lebih menikmati proses itu. Tanpa kita sadari, hidup kita akan jadi makin hari makin baik sampai kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Ternyata untuk bisa mencapai target yang kita mau, pengorbanannya nggak harus langsung besar, tapi kita bisa melakukan perubahan kecil, sedikit demi sedikit, slow and steady, pelan tapi pasti, dengan melakukan konsep mini habits ini. Dan ternyata konsep mini habits ini walaupun kelihatannya kecil, tapi hasilnya bisa jadi lebih besar dalam jangka waktu panjang. Tanpa kita sadari, kita melihat bahwa kita sedang berjalan menuju arah yang benar dalam hidup ini. Hanya dengan mulai dengan kebiasaan kecil, hasilnya malah akan jadi besar nanti. Selamat mencoba ya. Mudah-mudahan video hari ini bisa berguna buat kamu. Saya senang banget bisa sharing sama kamu hari ini. Kita ketemu lagi nanti di video-video yang lain. Bye!